Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Sukamaju. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri RTL rencana tindak lanjut tugas PKG dari PJOK. Selawat serta salam marilah kita senantiasa ditujukan ke Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita nanti akan dapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin. Nah, di sini tugas dari PKG rencana tindak lanjut, materinya tentang permainan bebak sodor, olahraga tradisional. Yang pertama, latar belakang permainan tradisional Indonesia kaya akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Namun seiring perkembangan zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Karena sekarang anak-anak pegangannya udah HP semua gitu ya, Pak ya. HP semua, permainannya udah nggak ada yang berkeringat, nggak ada. Kasih permainan game apa tuh, Mobile Legends, apa FF gitu. Ya. Nah itu semua anak-anak zaman semakin canggih. Permainan-permainan seperti ini anak-anak mungkin banyak yang nggak tahu. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Asal-usul bebak sodor. Kata bebak sodor sendiri memiliki beberapa kemungkinan asal-usul, yaitu dari kata bebak yang berarti bergerak bebas dan sodor yang berarti tembak. Dari kata bebek, brok, degor yang berarti menembus pintu yang kemudian diubah menjadi bebak sodor oleh orang Indonesia. Permainan bebak sodor memiliki beberapa manfaat, di antaranya mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi mata dan tangan, melatih kesabaran dan pengendalian diri, menumbuhkan kreativitas, membentuk kepribadian yang baik, serta meningkatkan kekompakan. Selain itu, permainan bebak sodor juga memiliki filosofi bahwa kerjasama tim akan membantu mensukseskan tujuan kelompok. Sejarah bebak sodor. Bebak sodor adalah permainan tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa. Permainan ini menggabungkan elemen strategi, kecepatan, dan kekompakan tim. Permainan ini dimainkan oleh dua kelompok, dengan satu kelompok bertugas untuk menjaga dan kelompok lainnya berusaha untuk meloloskan diri melalui jalur yang telah ditentukan. Dan cara bermainnya, penjaga harus menghalangi pemain yang mencoba untuk meloloskan diri dengan menjaga area jalur permainan. Yang kedua, permainan yang berusaha meloloskan diri, pemain yang berusaha melewati penjaga tanpa tertangkap dengan kecepatan dan kelincahan. Yang ketiga, teknik kelincahan dan pergerakan. Pemain harus dapat bergerak cepat dan menghindari penjaga. Yang keempat, koordinasi tim penting untuk bekerja sama dengan anggota tim lainnya agar permainan berjalan lancar. Dan selanjutnya jumlah pemain ada 5-10 orang. Pemain yang berusaha meloloskan diri, pemain yang berusaha melewati penjaga tanpa tertangkap dengan kecepatan dan kelincahan. Posisi
Satu tim berfungsi sebagai penjaga, sementara tim lainnya berusaha meloloskan pemain melalui jalur yang telah ditentukan. Aturan umum: pemain yang mencoba meloloskan diri harus melewati garis atau jalur yang dijaga. Penjaga berusaha menangkap pemain lawan yang berusaha meloloskan diri. Pemain yang tertangkap harus kembali ke titik awal atau menjadi bagian dari tim penjaga. Tim yang berhasil meloloskan semuanya pemain ke jalur yang ditentukan dianggap menang. Nah, ini tujuannya, tujuan program diadakan permainan Goba Sodor. 1. Melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Yang keempat, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa. Capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaiannya, siswa mengenal permainan tradisional Goba Sodor. Siswa mampu memainkan permainan tradisional Goba Sodor dengan benar. Siswa menunjuk sikap sportif dan menghargai perbedaan. Yang kedua, langkah-langkahnya, siswa dapat menyebutkan nama, aturan, dan cara bermain pemain Goba Sodor. Siswa dapat mengikuti aturan permainan dan bekerja sama dengan teman dalam bermain. Siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, hasil yang harapan, mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional, membuat turnamen mini permainan tradisional, mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, memberikan penghargaan pada siswa yang menunjukkan sikap sportif, mengadakan lomba olahraga tradisional Goba Sodor. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, struktur programnya, jenis program kokurikuler, skala program seluruh siswa kelas 3. Pengaturannya, program dilaksanakan di halaman sekolah pada minggu ke-1. Yang kedua, mitra dan tombol. Kepala sekolah sebagai penasihat dan fasilitator dalam ombel. Guru PJOK dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi, penugasan, dan evaluasi. Guru kelas berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi tombel, berdiskusi bersama untuk memfasilitasi perbuatan karya dan pelaksanaan SEM kepada siswa. Ya, selanjutnya kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Aset thinking. Ada 7 aset di sini. Yang pertama, ada aset manusia, yaitu Bapak. Ada aset manusia. Aset manusia itu terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang kedua, ada aset fisik. Aset fisik itu terdapat halaman sekolah serta alat pendukung lainnya seperti egrang, bakiak, dan lain-lain. Yang ketiga, ada aset sosial. Ada aset sosial, dalamnya terdapat adanya aturan di sekolah yang berdampak pada seluruh. Yang keempat, ada aset lingkungan. Di lingkungan ini di dalamnya terdapat berada di pedesaan, pasar, sehingga mudah mencari bahan-bahan untuk peralatan permainan tradisional. Yang keempat, ada aset politik. Politik ini
Terdapat kebijakan kepala sekolah. Kebijakan kepala sekolah. Komite. Yang keenam, aspek finansial. Finansial itu termasuk dalamnya ada dana bos. Yang terakhir ada aspek agama dan kebudayaan. Karena berbagai suku dan agama. Jenis permainan tradisional daerah. Rencana evaluasi, observasi, mengamati antusiasme dan keterlibatan dalam kegiatan. Yang kedua, rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini oleh guru PJOK dan guru kelas yang berhak menilai. Yang ketiga, refleksi siswa. Penilaian oleh siswa merefleksikan apa yang telah dilakukan. Kemungkinan atau tantangannya beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan. Siswa kurang tertarik dengan permainan tradisional yang dianggap kuno karena sekarang anak-anak senangnya main game Mobile Legends dan PUBG. Yang kedua, solusi membuat peralatan permainan sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat. Mengadakan lomba kreasi permainan tradisional dengan memodifikasi yang sesuai dengan zaman sekarang. Ya, sekian itu tadi presentasi rencana tindak lanjut tugas saya. Ada yang ingin tanya? Ya, Pak. Jadi Saya menambahkan saja, Pak. ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Saya hanya ingin menambahkan saja. Jadi untuk permainan tradisional, mungkin kalau di daerah kita ini sudah hampir punah ya. Untuk permainan tradisional itu hampir punah, bahkan hampir tidak ada. Kalah dengan ya gadget itu tadi. Apalagi kalau sudah main gadget itu biasanya anak-anak itu kalau zaman kita dulu kan, kita kalau sudah pulang sekolah bermain, berkumpul sama teman-teman, janjian, kita mau main apa nih hari ini yuk? Mau main asli atau main bobat soto tadi Pak ya? Soto apa? Kalau sekarang ini, kalau untuk anak ini kalah dengan gadget ya, dengan kebutuhan sendiri. Jadi untuk mengatasi hal ini, menurut saya Pak, untuk kedepannya, untuk evaluasinya, jadi kita tuh nggak cuma guru PJK saja ya, mungkin kalau dari guru kelasnya, mungkin kalau ada saran atau ide untuk permainan tradisional ini kita buat semenarik mungkin. Jadi untuk peserta didik itu termotivasi untuk menciptakan permainan itu lagi. Ya. Jadi untuk permainan harus dimodifikasi semungkin mungkin atau semenarik mungkin. Jadi peserta didik saat melakukan permainan itu melakukannya dengan senang atau memotivasi. Itu saja sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Pak Jali atas tambahannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ingin menambahkan sedikit? Ya cukup. Cukup ya Pak Ibu? Ya cukup. Terima kasih. Saya akhiri.